A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Surat An-Nisa ayat 9 dan ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya ila akhiri wallahu a'lam wal yakhsha. Dan hendaknya takut, kudu hariwang, kudu inggis. Ayani liyakhaf, hendaknya merasa takut atau inggis, alal yatama, kepada anak-anak yatim. Siapa alladzina, orang-orang, lau taraku, yang jikalau meninggalkan mereka, alladzina ay qarabu, yakni mendekati mereka, alladzina ayat ruku, akan meninggalkan mereka, min khalfihim, dari belakang mereka, ay ba'da mautihim, yakni setelah mati mereka, meninggalkan dzurriyatan, akan anak turunan, di'afan, orang-orang yang lemah, aula dan sigharan, yakni anak-anak yang kecil-kecil, aula dan yakni anak-anak, sigharan yang pada kecil-kecil. Khafu, maka takut mereka, alladzina alaihim, atas mereka, dzurriyyah, adhiya'a, akan telantar. Falyattaqu, maka hendaknya bertakwa mereka, Allah, kepada Allah, fi amril yatama, di dalam urusan anak-anak yatim. Waliyatu, dan hendaknya melaksanakan mereka, ilaihim, kepada mereka anak-anak yatim, ma, akan sesuatu, yuhibbuna, yang menginginkan mereka, ayyuf ala, akan dikerjakan itu, ma, bidzurriyyatihim, kepada anak cucunya mereka, mim ba'dihim, dari setelah wafatnya mereka. Wal yaqulu, dan hendaknya berkata mereka, lil mayyiti, kepada calon mayit, pada orang yang akan meninggal tersebut, qaulan, dengan ucapan sadidan, yang benar, yang tepat, shawaban, yakni yang benar, yang tepat, bi ayyamuruhu, dengan memerintahkan mereka kepada itu calon mayit, ayyat tasaddaqa, akan bersedekah itu calon mayit, biduni thuluthihi, dengan kurang dari sepertiga itu hartanya, wa yada'a, dan meninggalkan itu calon mayit, al-baqiyah, akan sesisanya itu harta, li warathatihi, untuk ahli warisnya itu mayit, wala yatrukahum, dan tidak meninggalkan itu mayit kepada mereka ahli waris, alatan, halnya orang-orang yang fakir, yang sengsara. Ayat ini dijelaskan wa sababu nuzuliha, sebab turunnya ini ayat, annahu kana fil jahiliyati, sesungguhnya kelakuan ada pada zaman jahiliyah, kebodohan. Jadi dahulu sebelum datangnya, diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW, itu zaman jahiliyah, zaman kebodohan, penuh dengan kebodohan, ya. Yang mana kebodohan ini mengakibatkan kepada kerusakan, kebinasaan, kecelakaan, kedzaliman. Jadi semua itu dosa, ya. Perbuatan dosa itu ada sumbernya. Mana sumbernya? Salah satunya kebodohan. Lantaran bodoh, ngukut bodoh. Ya, di antara penyebab seseorang berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat dolim,
salah satunya karena kebodohan terhadap urusan agama. Maka tidak boleh kita membiarkan diri kita menjadi orang bodoh. Ya, jangan jadi orang bodoh. Bodoh di dalam urusan apa? Agama. Jangan, harus tahu, ya. Harus mengenal, harus mengerti tentang aturan-aturan Allah, ya. Karena kebodohan ini salah satu sumber kejelekan, salah satu sumber kemaksiatan, salah satu bibit kedzaliman, ya. Kalau orang tahu, punya ilmu, insya Allah dia berusaha menjadi orang baik ketika dia tahu punya ilmu. Tapi ketika tidak punya ilmu, bahaya, ya. Dikatakan oleh Al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu, fal jahlu ra'sus syururi wal balaya kulliha fid dunya wal akhirah. Imamul Haddad radhiyallahu anhu mengatakan, fal jahlu, maka bahwa kebodohan di dalam urusan agama, ra'sus syurur, adalah pangkalnya segala keburukan, kejelekan, kejahatan. Timbulnya kejahatan, timbulnya keburukan, timbulnya kesesatan, timbulnya kemaksiatan, timbulnya kezaliman, itu dari kebodohan. Lantaran ngukut bodoh dina urusan agama. Wal balaya, dan seluruh bala bencana. Kulliha, yakni seluruhnya. Fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Ya. Babari bisi hayang jadi jelma teu bager mah babari. Bisi hayang jadi jelma tukang doraka mah ngukut bodoh. Insya Allah di mana ngukut bodoh bakal segala dosa dipigawe, ya, dipapai doraka teh. Maksiat bakal dipapai gara-gara ngukut bodoh, ya. Jadi urang teu kengeng ngukut bodoh. Mun urang teu terang nya wayahna kedah naroskeun. Harus belajar, harus mengkaji, ya, mengkaji ilmu agama. Fal jahlu ra'sus syurur wal balaya kulliha fid dunya wal akhirah. Kebodohan di dalam urusan agama adalah modal segala kejelekan. Artinya orang yang tidak mau thalabul ilmi, ya, dikhawatirkan dia akan melakukan segala perbuatan kejahatan. Segala perbuatan kejahatan. Segala perbuatan dosa akan dia alami, akan dia lakukan, akan dia laksanakan. Kenapa? Karena pengaruh sebab kebodohan. Wal balaya, dan bala bencana, dan balahi kulliha fid dunya wal akhirah, seluruhnya terjadinya itu bala bencana, kerusakan, kecelakaan karena dasar kebodohan. Walau ijtama 'alal jahil, andai kata berkumpul kepada orang yang bodoh, siapa a'da'uhu, musuh-musuhnya, andai kata seluruh musuhnya berkumpul, bersatu untuk membinasakan orang yang bodoh, lam liyadurruhu, untuk membinasakan, membahayakan orang yang bodoh, lam yaqdiru, maka tidak mampu mereka ayyadurruhu, akan membahayakan kepada orang bodoh, bimitsli ma qaddara bihi nafsah, dengan seumpama perkara yang mana dia telah membahayakan dirinya sendiri. Teu kudu dicilakakeun ku batur, ku ngukut kabodohan teh geus nyilakakeun maneh. Ku ngukut bodoh teh geus nyilakakeun, teu kudu cilakakeun ku batur. Jadi modal cilaka teh salah sawiosna ngukut kabodohan dina urusan agama. Ngukut kabodohan teh eta modal kacilakaan. Jadi cukup keur modal cilaka mah teu kudu ngaji, insyaallah panggih jeung cilaka. Teu kudu ngaji, teu apal mana nu haram, mana nu wajib, teu apal kawajiban di Allah, insyaallah bakal panggih jeung kacilakaan. Naudzubillah min
maka kita diwajibkan thalabul ilmi, wajib thalabul ilmi. Nah itu diantara bahayanya kebodohan. Dahulu pada zaman jahiliyah, idza hadara ahadahumul maut, apabila datang kepada salah seorang mereka kematian, nalika jelema rek maot ieu teh geus katingali rek sakarat, geus ripuh ya, tanda-tanda kematian sudah terlihat. Wa qad hadarahu jama'atun, dan sungguh telah menghadiri kepada orang tersebut satu golongan manusia. Hamaluhu ala tafriqati malihi lil fuqara'i wal masakin, maka membawa mereka kepada orang tersebut atas membagikan hartanya kepada fakir miskin. Ya. Orang ini punya harta, sebelum mati itu orang-orang datang kepada orang tersebut. Itu lalu dia memerintahkan hartanya bagikan semua, jangan disisakan kepada fakir miskin. Gitu. Kan siga bener teh, siga bener katanya, siga nyaah kan gitu. Wa yuhrimuna auladahu minhu, dan mereka orang-orang menghalangi ya, menghalangi auladahu akan anak-anak itu mayit minhu dari itu harta. Maksudnya supaya anak ini mayit, nanti kalau mayit ini mati dia tidak punya apa-apa. Itu siga nunya, siga bener. Ya. Nah, itu perbuatan yang salah. Fayatarattabu ala dzalika kaunum ba'da mauti alatan 'alan nas wa yudayyi'un. Maka timbul ala dzalika atas pekerjaan tersebut, kaunhum adanya mereka anak-anak itu mayit, ba'da mauti setelah meninggalnya itu mayit, alatan adalah orang-orang yang fakir, alan nasi kepada manusia, yudayyi'un atau wayadhi'una, dan terlantar mereka anak-anak. Jadi zaman jahiliyah. Fanazalatil ayah, maka ayat ini turun tahdziran liman yahmil mayit ala dzalika, karena tahdzir ya, memberi kabar takut, menakutkan atau mewaspadakan ya, tahdzir memberi kabar yang menakutkan, liman kepada orang yahmilu yang membawa orang tersebut al mayyitak akan mayit, ala dzalika atas itu pekerjaan, min wasiyyin au ghairihi. Jadi enggak boleh ya, mayit mau meninggal lalu datang kita, kamu harta kamu semua sedekahkan untuk fakir miskin. Akhirnya tidak disisakan untuk ahli warisnya, sedangkan ahli warisnya anak-anak kecil. Akhirnya anak-anak tersebut terlantar. Enggak boleh seperti itu. Nah, ini maka turun ayat wal yakhsha ya, turun ayat wal yakhsha. Wal yakhsha hendaknya takut ya, khawatir, hendaknya inggis, kudu inggis alal yatama kepada anak-anak yatim, jangan sampai anak-anak yatim ini terlantar ya, tidak terurus, tidak punya apa-apa ketika mayit tersebut meninggal, karena hartanya sudah dibagikan semua. Nggak boleh seperti itu ya. Alladzina law taraku, orang-orang yang andai kata meninggalkan mereka, min khalfihim dari setelah mati mereka, dzurriyyatan dhi'afan, akan anak-anak cucu, anak turunan yang lemah, khafu alaihimud dhiya, maka takut mereka alaihim kepada mereka, dzurriyyah adhiya akan terlantar, tidak terurus. Nggak boleh sikap seperti itu, tidak boleh dikerjakan, harus disisakan. Silakan mau apa, mau berbuat baik silakan, tapi sisakan buat ahli waris, apalagi ahli warisnya nanti anak-anak kecil belum balik ya, sisakan, jangan dihabiskan. Kasihan nanti mereka ketika mayit meninggal, mereka tidak punya apa-apa. Nah, jangan seperti itu sikap kalian ya. Kalau mau berbuat baik silahkan, tapi harus disisakan untuk ahli waris kehardas itu. Falyattaqu, maka hendaknya bertakwa mereka Allah kepada Allah, waliyaqulu, dan hendaknya berkata mereka lil mayyiti kepada mayit, qaulan sadidan, dengan ucapan yang tepat. Bagaimana ucapan yang tepat? Bi ayyamuruhu ayyatasaddaqa biduni thulutsih. Kalau memang ya ingin berbuat baik, itu mayit biar dia melaksanakan sedekah kurang dari
sepertiganya. Kalau ingin berbuat baik, jangan memberikan, jangan dihabiskan untuk orang lain, akhirnya ahli warisnya terlantar, tidak mempunyai apa-apa. Jangan seperti itu sikapnya, ya. Nah, jadi kalau mau memberi silakan, tapi kurang dari sepertiga hartanya.